Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin menjadi kalimat yang paling tepat ketika kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir dan menikmati kebahagiaan di Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan lebaran karena sakit atau sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Semua ini harus dilakukan supaya agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena menikmati nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah. Kita nikmati yang sudah tidak lagi bersama kita, seperti anugerah kesehatan yang tidak kita rasakan saat ini. Akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Jamaah saat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan utama sekaligus buah yang diperintah puasa di bulan Ramadan, sebagai mana ditugaskan dalam Al-Quran yang sangat mensyariatkan puasa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga kita bisa dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah dan puasa dengan iman yang pasrahan diri kepada Allah, maka sikap kita bertakwa kepada sudah seharusnya. Bersenyumlah dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjadi segala yang dilarangnya. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagumkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di dalam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada dirinya kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya, makhluk yang diciptakan dari tanah, yang proses penciptaannya memberikan pelajaran terdalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari siripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang artinya, kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keaguman dan kekuasaannya memproses bentuknya jasad dan ruh kita dalam ayat 14, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan suatu yang menggantung darah, lalu suatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, ayat yang menyadarkan kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lemahnya kita. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa kita, maka kita dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 ayat ini kita harus menyadari bahwa kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita berawal dari kondisi yang lemah dan akan kembali menjadi lemah. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada, akan kembali kepada ketiadaan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu akan kembali. Takbir, tahmid, dan tahlil yang kita kemudian di lisan hari ini,
yang fitri ini harus kita tancapkan juga dalam hati kita. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan ini dan hari ini selanjutnya akan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin.